Dalam kegelapan sejarah, terdapat sebuah kerajaan yang tak pernah terungkap hingga kini. Cikal bakal dan perkembangan Kerajaan Alor. Di tengah gemuruh ombak Nusantara, terdapat satu cerita yang terlupakan oleh waktu dan diselimuti oleh teka-teki sejarah, Kerajaan Alor. Sebuah kerajaan misterius yang tercatat hanya dalam penjuru-penjuru kuno, menjadi mitos bagi para sejarawan dan arkeolog masa kini. Namun, sedikit demi sedikit, cahaya yang membelah kabut masa lalu itu mulai terungkap. Kerajaan Alor adalah kerajaan kuno yang berdiri megah di antara pulau-pulau Tenggara Indonesia. Berabad-abad yang lalu, saat dunia masih digelapkan dengan kefagaman, para penguasa Alor mewariskan kekuasaan dari generasi ke generasi. Namun, riwayat kerajaan ini tidak dikenal secara meluas, jangkauan kekuasaannya. Dipercaya sebagai salah satu kerajaan maritim terkuat di zamannya, Kerajaan Alor dikenal memiliki armada yang kuat dan perdagangan yang mewah. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Alor mulai tumbuh pesat, memperluas wilayahnya dengan menggabungkan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kekuatan lautnya yang tak tertandingi membuatnya menjadi kekuatan dominan di jalur perdagangan antar pulau, menjadikannya tujuan yang dicari oleh para pedagang serta penjelajah dari berbagai penjuru wilayah. Namun, kejayaan Kerajaan Alor tak luput dari pertikaian dan konflik. Persaingan antara keluarga-keluarga bangsawan menjadikan politik internal kerajaan kerap terbelah, menguji kedewasaan serta kebijaksanaan para penguasa dalam menjaga persatuan di antara daerah-daerah yang mereka kuasai. Meski demikian, keberanian para pemimpinnya serta kesetiaan rakyatnya mampu menjaga kestabilan kerajaan mereka dalam bayang-bayang ancaman yang terus mengintai. Mari kita telusuri asal-usul dan perkembangan Kerajaan Alor. Pendiri Kerajaan Alor adalah Tulimau Wolang. Sumber lain yang berasal dari Hagerdal mencatat bahwa leluhur pertama Kerajaan Alor bernama Mauput yang menurunkan Holilomau. Sumber Portugis menyebutkan bahwa raja pertama adalah Kawihanaha. Ia memiliki 3 orang putra yang masing-masing bernama Lau, Tulimau, dan Baulolong. Ketiganya secara berturut-turut memerintah sebagai raja-raja Alor berikutnya. Lau memerintah kurang lebih di antara tahun 1832. Tulimau memerintah sekitar tahun 1844, dan Baulolong memerintah sekitar tahun 1844 sampai tahun 1876. Kawihanaha sendiri merupakan bangsawan dari Alor Besar. Sesudah itu, Alor Kecil, Alor Besar, dan Dulolong menggabungkan dirinya membentuk Kerajaan Alor. Raja yang memerintah Alor selanjutnya adalah Raja Panggo Aman yang memerintah pada tahun 1877 sampai tahun 1895. Raja Tulimau, Tolimau atau Tulimau II, memerintah pada tahun 1895 sampai tahun 1903, ia tercatat menandatangani kontrak Betreffende Menrechten pada 22 Juli tahun 1898. Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus tahun 1901, Raja Tulimau kembali menandatangani Verklaring Betreffende Belastingheffing tentang penaikan pajak. Yang mengganti Raja Tulimau II adalah Kawiha Tuli memerintah pada tahun 1903 sampai tahun 1908, yang menurut Regeerings Almanak disahkan kedudukannya pada tanggal 6 April 1904. Raja berikutnya adalah Nampira, memerintah tahun 1908 sampai tahun 1915. Belanda kemudian mengangkat Balanampira sebagai Raja Alor. Pada tahun 1915, yang menandatangani Korte Verklaring pada 9 Mei tahun 1916. Belanda memilih Balanampira karena ia merupakan tokoh yang berpendidikan serta fasih berbahasa Belanda. Pengangkatan ini tentu saja membangkitkan ketidakpuasan orang-orang yang merasa lebih berhak menduduki singgasana Alor. Belanda telah mengantisipasi dengan mengangkat putra mahkota Tulimau sebagai kapitan. Kendati demikian, pihak-pihak yang tidak puas tetap melancarkan perlawanannya. Pada bulan Januari 1916, Lawono, salah seorang pewaris kerajaan Alor, melancarkan pemberontakan di Kampunya Zirakabola. Tetapi kericuhan ini berhasil diatasi, dan Lawono ditangkap oleh Belanda. Namun, kericuhan masalah tahta Alor ini belum juga berakhir karena pewaris tahta lainnya bernama Bura, membangkitkan kericuhan pada Mei 1916. Mereka menyatakan kekecewaan atas pengangkatan Balanampira. Rakyat yang berasal dari desa Oa, desa Nihing, dan desa Ananibang turut memberikan dukungan. Rumah Kapitan Beleng menjadi sasaran amukan rakyat. Kapitan sendiri terluka dan para pengikutnya dibunuh. Belanda berhasil
memadamkan pemberontakan ini dan menangkap Bura serta menjatuhinya hukuman 10 tahun penjara. Ketentraman belum berhasil dipulihkan sepenuhnya karena pergolakan kembali terjadi di Phumwati pada Juni 1918. Pemicunya adalah ketidaksediaan rakyat suku Abui, Brawahing atau Beni, membayar pajak kepada Belanda. Raja Balanampira yang mengunjungi Phumwati tewas dipenggal kepalanya pada 1919 oleh pasukan pemberontak pimpinan seorang wanita bernama Maleilehi. Kepala raja itu kemudian disembunyikan. Guna memadamkan pemberontakan ini, Belanda menerjunkan pasukan di bawah pimpinan Letnan Muller yang langsung menuju desa Kolwi, di tempat kedudukan kaum pemberontak. Belanda membakar habis desa ini hingga banyak orang yang mati atau melarikan diri. Sisa-sisa kaum pemberontak bergerak mundur dan bersembunyi di sebuah gua yang sulit dicapai. Dari sana mereka meneruskan perlawanannya terhadap Belanda secara gerilya. Pasukan Belanda secara tiba-tiba dihadang dan bersenjatakan kelewang, panah dan busur. Kaum pemberontak yang bertahan dalam gua itu telah menyediakan bahan makanan yang cukup untuk 2 tahun. Belanda yang merasa direpotkan dengan perlawanan ini mencoba menyerbu gua pertahanan tersebut, tetapi gagal. Oleh karenanya, Belanda mencoba siasat lain dengan menggali lubang menembus gua. Kemudian, mereka menyiramkan 12 kaleng minyak tanah ke dalamnya dan membakarnya. Api berkobar di dalam gua hingga sebagian besar rakyat Phumwati, baik pria, wanita, maupun anak-anak, mati lemas karena tercekik. Saksi mata yang selamat, yakni seorang kakek yang kebetulan berada di ujung paling dalam gua pertahanan meriwayatkan peristiwa mengerikan ini. Pasukan Belanda lantas memasuki gua dan menjumpai mayat yang bergelimpangan. Mereka berhasil menemukan kembali kepala Raja Balanampira yang pernah dipenggal oleh kaum pemberontak. Kepala itu lalu dibawa dengan penuh kehormatan secara adat dan disatukan dengan jenazahnya yang telah dimakamkan di Dulolong, tempat pemakaman Raja-Raja Alor. Maleilehi berhasil melarikan diri dan meneruskan perlawanannya di Manet. Belanda segera mengalihkan serangannya ke kawasan tersebut dan membakar kampung serta kubu pertahanan rakyat. Perlawanan ini akhirnya dapat dipatahkan dan Maleilehi tertangkap saat sedang berbaring di tengah-tengah mayat agar dikira sudah meninggal. Selanjutnya ia dipenjara di Kalabahi dan kemudian diasingkan ke Kupang. Setelah itu, pejuang wanita ini tak pernah terdengar lagi kabar beritanya. Raja Alor selanjutnya yang tercatat menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 16 April tahun 1919 adalah Umar Watang Nampira yang memerintah pada tahun 1918-1945. Bersamaan dengan masa pemerintahannya, masuklah bala tentara Jepang ke Indonesia. Dia bersama 3 Raja Alor lainnya mewakili serah terima kekuasaan pemerintahan ke tangan Jepang pada 16 Juli tahun 1942. Pada tahun 1945, pemerintahannya diselingi oleh Ahmad Balanampira. Kemudian dia berkuasa kembali dan memerintah hingga 1952. Ahmad Balanampira memegang lagi tampuk kerajaan Alor sampai tahun 1962. Raja Alor digelari Beng Balolo, ia dibantu oleh seorang pejabat bergelar Hamikeleng Dakekeng yang bertugas sebagai panglima perang. Selain itu, masih ada hakim adat yang disebut hukum. Jabatan lainnya adalah Jowu yang menangani pendidikan serta agama, Maleng atau pejabat urusan pembangunan dan Laworung yang bertanggung jawab atas masalah kesehatan. Suku-suku utama di Alor adalah suku Baorai, suku Lalang Kisu, suku Apulung, suku Uma Kakang, suku Uma Tukang, suku Uma Dopu, Kapitang, suku Lamaholo, suku Manglolong, suku Gelai, dan suku Modiluang.